Jari abang patah. Jadi kayak ada insiden di masuk ke mesin, jarinya patah. Ini jadi tulangnya patah ini. Tulangnya patah, dia ada terbelah jadi dua, tapi nggak putus karena masih ada daging. Baru masuk kuliah nih, Habis itu dipecat. Udah jatuh ke tempat tangga. Iya. Diputusin pacar nggak? Enggak. Oke, shalom. Sampai jumpa lagi. Kayak mana tadi aku nade? Shalom, sampai jumpa lagi kan? Fokus tadi. Shalom, ketemu lagi sama kita Ceper kali ini. Kita kedatangan Bang Riyandi, salah satu pengurus permata yang kerjanya bagus cuy. Bang Riyandi, apa kabar Bang? Baik. Kabar baik. Aku nggak Abang tanya kabar? Nggak usah lah. Karena kalau sakit nggak di sini kita. Jadi di sini aku mau nanya Bang Riyandi karena pengalaman udah lumayan di dunia pekerjaan. Di sini mungkin Bang Riyandi nanti aku mau nanyain tentang terbelakang pekerjaannya dan segala macam dan proses dia mencapai titik yang saat ini dia duduki lah ya, dia bilang ya. Dudukin ya. Abang sekolah. Maksudnya dulu Abang sekolah di kayak kan banyak ada SMA, SMK, STM. Jadi kalau panggilnya abang aku lah ya. Iya. Jadi aku sih sekolahnya dulu di STM otomotif. STM itu SMK lah ya bang. Ya kalau dulu namanya SMK sih ya. STM itu soalnya lolos sekali zaman kaki aku tuh kayak STM kayak gitu. Jadi SMK di sana lah SMK-nya. Nggak, di spill aja sih bang, nggak apa-apa. Ya sekolahnya dulu di Dharma Bakti itu di Padang Bulan ya. SMK di situ lah. SMK di situ. Iya. Kalau abang sih kemarin itu ya pengennya itu kuliah. Kenapa? Kuliah. Jadinya karena kan gimana ya, kayak dulu itu mesti sekolah itu kayak belum punya pendirian lah kalau abang bilang ya. Belum punya pendirian karena mikirnya tuh kan teman-teman pada kuliah semua gitu kan. Habis itu aku coba kuliah lah kan gitu. Tapi karena memang keadaannya tidak memungkinkan, jadinya kayak udahlah kerja aja lah dulu gitu. Baru kalau mau lanjut kuliah gitu. Keadaan yang nggak memungkinkan itu yang kayak mana bang? Itu kan? Karena ekonomi. Oh karena ekonomi makanya nggak lanjut. Iya. Jadi milih kerja. Setahu aku abang pernah nih kerja di tempat percetakan koran-koran gitu. Iya, percetakan koran Kompas Gramedia. Gimana sih bang? Jadi yang dia alamatnya? Dulu itu ya sebenarnya ya. Ini cerita balik lagi ya. Balik lagi ya. Kan tuh tamat kemarin tuh tahun 2013. 2013 udah tamat. Abang tamat. Habis itu jadi di sekolah itu dulu ada kayak ini sih kayak pelatihan kerja, tapi hanya beberapa orang aja yang diterima. Jadi dari satu sekolah itu kami yang anak kelas 3 itu hanya ada 5 atau 6 orang itu yang diseleksi untuk untuk masuk ke pelatihan kerja itu gitu. Namanya dulu apa sih namanya pelatihannya? Ada gitu pelatihan. Dan salah satunya abang. Pelatihan kerjanya itu memang dari sekolah apa memang ada program pemerintah gitu? Program pemerintah. Oh. Jadi ada 6 orang tuh kami. Ternyata ketika sampai di sana itu ada banyak. Jadi kami satu kelas itu ada 2 kelas, ada 30 orang gitu. Jadi abang masuk di kelasnya situ kan, gabung sama teman-teman yang lain. Dan ternyata abang mikirnya itu anak sekolah semua baru tamat. Rupanya nggak ada yang udah sarjana, ada yang malah S2. Oh bahkan sarjana pun boleh ikut tuh di pelatihan pekerjaan. Ya nggak salah sih ya. Terus di situ kemarin tuh ngikutin pelatihan apa sih namanya, kelistrikan. Ya jadi kelistrikan rumah, kelistrikan gedung, sama kelistrikan pabrik. Nah itu yang dipelajarin. Habis itu dari situ ternyata gitu selesai. Nggak langsung kerja tapi ada info lowongan pekerjaan itu di Kompas Gramedia itulah
Nah, jadi ya udah ikut masuk ke situ Kompas Gramedia itu. Ikut ngetes lah. Ikut ngetes. Ada seleksinya berarti di Ada Kompas Gramedia. seleksinya, ada seleksinya. Nah, biar jadi pelajaran juga nih, Bang. Aku mana tahu kan ngelamar nanti apa. Iya, maksudnya yang dites itu apa aja sih, Bang? Jadi kan jadi pelajaran biar aku bisa belajar. Biar nggak susah-susah lagi aku. Kalau pakai orang dalam udah pasti lah ya. Ya, kalau ini kan emang ya Orang pure dalam. The power of orang dalam. Tapi ini kan abang pure, memang bersih Iya, kan. bersih, Bang. Prosesnya apa aja tuh, Bang? Karena kalau tahu aku memang abang giat belajar ya. Enggak sih. Karena kalau kayak aku memang malas sekali belajar, Bang, jujur Iya, aja. iya. Kayak mana tuh, Bang, supaya bisa ya tenang lah menghadapi tes-tes itu. Kalau kemarin itu ya, kemarin tuh tesnya itu ada beberapa. Tapi memang tesnya itu dari pagi sampai sore kemarin tuh. Tes pagi sampai sore. Iya. Maksudnya satu tes aja atau ada berbagai Ada macam banyak, tes? ada banyak tes. Ah. Pertama itu psikotes, langsung administrasi dulu. Administrasi. Habis itu psikotes, habis itu wawancara, habis itu kesehatan. Kesehatan, tes kesehatan. Jadi kemarin itu sih tesnya tes apa itu ya? Psikotes. Psikotes. Nah, jadi memang belum pernah sama sekali. Abang belum pernah sama sekali ngikutin. Karena tes itu pertama psikotes. kali abang kerja ya kan? Iya, jadi kan baru tamat sekolah, Ah. langsung tes psikotes. Dan puji Tuhan kemarin tuh lulus. Lulus. Tes psikotesnya. Jadi kami itu ada 6 orang tuh yang dari sekolah, dari sekolah tadi tuh 6 orang ikut. Habis itu yang lulus tes psikotesnya cuma 4 orang dari kami 6 orang itu. Berarti abang salah satu dari 4 orang Iya. yang lulus. Salah satunya. Yang 3 lagi itu teman abang nggak? Atau emang nggak kenal atau random people? Temen. Teman berarti kenal ya? Teman, ya. Enak juga satu kerjaan sama teman ya? Habis Wah. itu masuk ke tes wawancara. Habis itu masuk ke wawancara. Wawancara Ah. itu. Jadi di wawancara itu kemarin itu ini juga dari 4 orang kami yang tes itu sama teman-teman yang lain dari luar lagi ada. Ah. Tapi kami yang satu sekolah Ah. 4 orang 4 itu orang. yang lulus cuman abang sendiri. Sendiri dari Iya, 4 orang. jadi 3 orangnya itu gagal. Dan abang di situ baru pertama kali ini Tes itu tadi, wawancara ya? Tes wawancara itu. Habis itu tes kesehatan akhir dan di situ puji Tuhan lulus juga. Lulus juga. Tes Memang kesehatan dimuluskan akhir. Tuhan lah jalan abang ya. Kayak gini deh, aku bilang tadi abang rajin belajar, abang bilang enggak juga. Nah, psikotes, wawancara, kayak mana abang bisa lulus itu? Jadi kan kalau percaya nggak percaya sih, kalau abang sih percaya ke Tuhan tadi ya. Abang percaya ke Tuhan ya. Iya. Jadi awalnya itu dari awal itu memang udah diajarin sama orang tua. Di sini mama abang kan memang dari awal itu disuruh untuk berdoa apa yang kau inginkan, minta gitu. Berdoa sama Tuhan tapi memang dengan sungguh-sungguh. Betul. Gitu. Jadi dengan sungguh-sungguh. Jadi dari awal itu memang ketika ngikuti tes psikotes berdoa. Jadi gini, abang itu tadinya nggak punya kendaraan karena tesnya jauh di Tanjung Merawa. Jadi abang nih numpang sama teman abang ke sana ya. Jadi numpang, habis itu ya berdoa lah gitu karena nggak pernah juga kan psikotes itu apa. Dan kebetulan kemarin soal psikotesnya itu dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia langsung yang ngelakuin soal psikotesnya gitu. Dan itu ngerjain psikotesnya dari pagi sampai sore, sampai jam 5 sore. Dan puji Tuhan lulus. Jadi itu nggak langsung keluar pengumumannya 3 hari. Jadi sebelum psikotes udah berdoa, habis itu setelah psikotes itu nunggu hasilnya itu ya berdoa terus. Berdoa terus ya. Iya. Jadi berdoa terus, habis itu lulus kan, masuk ke wawancara ya kayak gitu juga, berdoa terus gitu. Tapi ya sebelumnya memang waktu masih sekolah nggak pernah berdoa memang. Nggak pernah berdoa. Nggak pernah berdoa. Aku pernah jadi aku pernah dengar gini, Bang. Kalau mau berhasil, doa dibarengin usaha. Iya. Ya kan? Jadi ya sebaliknya juga, berusaha pun nggak doa, Ya. ada gagal. Ya kan? Iya. Jadi abang ini tetap ada belajar kan pasti kan? Atau Jadi memang sama jujur sekali memang atau sama- mau mengandalkan doa aja? Gimana tuh, Cok? Mungkin memang dasarnya pintar mungkin. Oh, iya, bener. Beruntung juga ya. Lahir-lahir IQ gue tinggi gitu ya. Bersyukur ya. Tadi Gak ada hambatan cuma tuh. jadi itu tes pertama Tes dan pertama lulus. dan lulus. Dan perusahaan pertama yang abang lamar dan lulus. Lulus. Itu. Karena kan kayak ada yang
Ya gara-gara aku dengar teman-teman aku juga kan capek kali cuy ngelamar kerja, susah kali segala macem. Mungkin dia kurang berdoa lah ya. Mungkin ya. Makanya gak dimulusin tuh jalannya. Tapi Nah, berarti- mungkin gini juga sih, kayak pernah nggak sih dengar apa yang kau tabur itu yang kau tuai? Betul, Pernah pernah dengar ya? sering. Kalau abang sih mikirnya kayaknya ini sih, mikir ke belakang lagi. Ya memang dari dulu itu sama, pernah juga dulu waktu di KKL ada guru KKL ngomong, orang tuamu itu sumber rezekimu. Orang tua sumber rezeki. Ya itu tetap abang pegang sampai sekarang. Jadi Sampai maksudnya itu orang tuamu sumber rezekimu itu ya hargai orang tua, terus tempatin orang tua tuh di atasnya kita gitu. Maksudnya diutamain, Diutamain, ya. prioritasin Ya, gitu. betul. Gitu. Karena ya itu yang abang pegang selama waktu masih KKL, masih anak remaja lah itu Masih anak kemarin. remaja. Sampai kemarin itu waktu ngetes sampai sekarang Sampai sih sekarang. gitu. Jadi kayak memang benar apa yang dibilangin mama abang lah, abang bilang gitu kan, karena deketnya sama mama. Ya abang lakuin aja. Abang Dan kayak kadang kesel gitu kan, males gereja atau apa, tapi karena disuruh gereja ya ikut Ya, gereja betul. dulu waktu masih anak-anak gitu. Jadi kayak ya semuanya itu dimulusin sama Tuhan gitu. Berarti abang tipe yang orang yang nurut sama orang tua. Iyalah. Ya? Bagus nih, gak melawan orang tua, bagus nih. Jadi Ayo, no. kalau sebenarnya abang itu waktu masuk di Kompas Gramedia pertama seneng sih, seneng lah, bahagia kan. Nah dan kemarin tuh gaji sih tahun 2013 ya pertama kali itu 1,8 juta. 2013 1,8 juta, baru tamat SMA tuh. Umur abang Umur 17 tahun. 17 tahun, Masih 1,8 juta. Ya, jadi kayak itu udah bangga lah, Bangga, bahagia pastilah. kan, sekelas anak SMK nerima duit segitu di tahun segitu. Di tahun situ, kan gitu kan. betul. Jadi habis itu ternyata itu hanya gaji pertama. Oh, gaji Jadi- pertama aja 1,8 Iya, juta. jadi belum Setelahnya lebih tinggi ya, baru lebih tinggi. lebih tinggi. Oh. Karena dia udah terima masuk. kasih Tuhan gitu ya. terus. Ada uang makannya, ada uang Oh. transportnya, ada uang lemburannya. Jadi kurang lebih 3.500.000 ada kemarin itu. Satu bulan? Satu bulan dapatnya Di, segitu. di anak umur 17 tahun, 17 tahun. baru tamat sekolah, Iya, 3,5 pegang uang juta. 3,5 juta kan di bahagia tahun lah. 2013. Tahun 2013. Iya. Jadi, Biasanya kalau kayak gitu tuh Bang, kalau megang anak-anak muda tuh jalan apa yang dijual gue beli. Beli. Oh, kau jual gue beli. Iya, Kau beli. jual gue beli. Abang kayak gitu Kak? Sombong enggak abang orang ya? iya sih dulu. Berarti manusiawi. Jadi Terus kayak lanjut. pengen apa nih dulu kan, ada KFC nih atau apa nih gitu-gitu lah kan, sambil jalan nanti kan ada lihat kaos nih bagus nih, udah beli bolos lah dulu orangnya karena masih si muda kan, megang duit Megang kayak duit, gitu ya. kan, belum ada tanggungan juga kan. Nah tapi ya kemarin tuh pengalaman, jadi abang tuh di Kompas Gramedia itu 2 tahun. Jadi 2 satu tahun. bulan pertama, 2 bulan pertama itu bang masuk pagi. Masuk pagi dan ngekos, kemarin tuh di sana ngekos. Oh. Habis itu bulan ketiganya sampai ke 2 tahun di situ abang masuk malam. Jam kerja abang tuh jam yang kayak 8 jam kerja lah apa? Gimana Bang? Kerja tetap 8 jam kerja. 8 jam kerja. Tapi kalau memang ada kerjaan lebih kan lembur. Lembur. Lembur itu dia lebih jam kerja, tapi ya dibayar lah uang lemburannya. Jadi itu kerjanya itu dari jam 9 malam sampai jam setengah 5 pagi. Itu lembur. Itu atau gimana sih? Setengah 5 pagi itu kerja biasa. Jadi Oh, itu jam kerja biasa? Iya, lewat dari jam setengah 5 pagi baru itu Lembur. ya. Oh gila sih. Oh, orang-orang mesin. tidur abang kerja ya, Iya. jadi ya. Orang kerja abang tidur gitu ya. Entah nggak tidur Jadi- sih, kayaknya nggak tidur anak muda nih. Sebenarnya mama ya di rumah itu seneng karena anaknya kerja. Istilahnya hilang nih beban keluarga satu kan gitu. Beban keluarga satu. Iya. Enggak, tapi awal pertama kali abang dikasih tau masuk malam, orang tua abang? Ya hati-hatilah gitu lah sih. Oh gitu aja yang Ya, kayak hati-hati mau lah, saya udah jaga nggak usah cari kesehatan. kerjaan lain apa Enggak segala sih. macam enggak ya? Enggak, karena kalau tipikal mama abang tuh orangnya apa yang kau senangi selagi itu di jalan yang benar lakukan, kerjain. nggak merugikan, Jadi nggak ya. kayak ngekang-ngekang gitu. Iya betul. Orang tua idaman sih kayak gitu.
Oke. 2 tahun abang kerja di Kompas Gramedia. Setelah dari situ masuk ke 2 tahun Perusahaan. abang di Kompas Gramedia, habis itu abang dipecat dari situ. dipecat secara terhormat atau memang ada pengurangan pegawai atau gimana bang? Pengurangan pegawai. Pengurangan pegawai. Jadi sebenarnya itu masa-masa sulit sih. Masa sulit. Masa sulit. Kenapa bilang masa sulit? Karena kemarin itu kami kan kontraknya setahun, habis itu setahun lagi. Habis itu ketika 6 bulan sebelum habis kontrak ada insiden. Ada insiden. Jadi jari kerugian. abang patah. Oh, abang yang Jari. insiden. Aku kira perusahaan. Enggak. Ya, aku pernah tahu juga nih juga ya. Jari abang patah. Ah. Jadi kayak ada insiden di masuk ke mesin, jarinya patah. Habis itu kayak ngerugiin perusahaan lah. Kan gitu. Karena kan secara abang nggak bisa jadi kerja 100% lagi. Kan gitu. Untuk perusahaan. Yeah. Dan kemarin ketika kontrak habis dan sebelumnya itu abang itu udah ini sih ada ikut bimbingan belajar karena pengen kuliah tadi dari awal. Oh, jadi abang ya, lanjutin ya. keinginan abang kemarin itu ya. dari tamat sekolah. Jadi udah bimbingan belajar walaupun gagal masuk PTN. Gagal Masuk PTN. Tapi masuknya di swasta. Jadi Berarti jalan abang gak semulus itu ya? Enggak. kayak tadi ngelamar kerja di pertama langsung mulus. Enggak. Begitu ya, rupanya mau PTN pun gagal juga ya. gagal. Tapi Jadi ada gagal juga. Jadi di awal itu kemarin tuh baru masuk kuliah nih. Habis itu dipecat. Nah, dipecat dari Dipecat dari pekerjaan perusahaan Iya. tadi ya. karena habis kontrak. Habis kontrak. Jadi kami ada beberapa orang yang dipecat gitu kan. Nggak dipecat sih, dipotong Cut lah, di pengurangan pegawai lah gitu, pengurangan Pak. pegawai karena kontraknya juga ada habis Kontrak kan. habis. Jadi habis itu dipecat dan di situ masa-masa sulit lah. Di situ abang baru masuk kuliah, di situ dipecat ya. Bener. Jadi di situ baru masuk kuliah baru berjalan 3 bulan, udah dipecat kan gitu. Habis itu Udah jatuh duit ketimpa nggak tangga. ada, Iya. iya. Diputusin pacar enggak? Enggak. Kebetulan di situ belum ada pacar. Masih jomblo. Baru kayak mana nasib kuliah bang? Setelah Jadi dipecat. kemarin itu abang itu kayak ngedrop kan, jadi kayak yang nguatin itu kayak mama abang yang nguatin dan Kesel. abang kayak ada si kesel juga nyalahin Tuhan, sebenarnya salah sih. Aduh, berat kali itu nyalain Tuhan. Jadi Kan lu salahin. itulah namanya juga akan lagi proses mencari jati diri, belum mengerti. 19 tahun ya, 20 tahun lah kemarin tuh, mau 20. Habis itu kan kenapa ya kan, aku nih baik-baik aja nih, baik-baik aja kan, karena kan nggak neko-neko lah kan, karena kan banyak kan teman-teman yang neko-neko kan gitu. Jadi baik-baik aja, juga ada gaji juga kasih ke rumah gitu kan, beliin perabotan di rumah apa gitu, apa yang harus diganti ya, maksudnya nggak pelit-pelit kali lah gitu. Tapi kok Tuhan ngasih kayak gini gitu kan, aku jariku putus, bukan putus sih, patah. Enggak, ini jadi tulangnya patah ini. Tulangnya patah, dia udah tebel jadi 2, tapi nggak putus karena masih ada daging. Itu. Jadi kecewa lah karena itu masa-masa sulit. Habis itu kayak yang tadinya ngasihin ponakan duit gampang, habis itu ini mau ngisi pulsa juga nggak bisa kan gitu. Jangan itu orang untuk diri aja Iya. gitu ya. Habis itu masuk inilah cari kerja lagi kan dari internet. Jadi selang 2 bulan, jadi ternyata 2 bulan aja menganggur. 2 bulan menganggur, habis itu dapat kerjaan lagi di Indomaret. Sebenarnya masuk ke Indomaret juga lucu sih. Iya, prosesnya gimana nih prosesnya nih? Jadi di situ kan kemarin ada clerk administrasi, maksudnya orang clerk, namanya clerk administrasi. Clerk ya. Clerk. CELLK. Clerk. Clerk administrasi itu maksudnya orang administrasinya. Jadi masuk itu ke dalam ya, tesnya kayak biasa, tapi tesnya nggak seribet yang di Kompas Gramedia. Ini 1 hari selesai. Jadi habis itu 1 hari selesai itu di psikotes, habis itu wawancara.
habis wawancara di sama human research-nya, HRD-nya, habis itu sama manajer terkait. Jadi abang bagian perpajakan itu masuk ke bagian finance. Jadi abang masuk ke finance, jadi manajernya itu ada perpajakan. Jadi ketika abang ini kan anak SMK nih. Ya, Anak SMK, yang sama sekali nggak ada hubungannya ke kerjaan itu otomotif. tadi ya. Iya. Nah, terus. Abis itu ini kerjanya tentang Microsoft komputer. Ya ngarah ke Microsoft. Habis itu kemarin jadi karena yang dipikiran abang nih kerja. Aku harus dapat kerja. Kayak Bapak Presiden kita sekarang Iya. ya. Kerja. Ya bagus. Jadi aku harus dapat kerja, aku harus dapat pemasukan apa aja pun itu nggak masalah lah gitu. Jadi ketika wawancara ditanyakin, kamu nanti pegang komputer, kamu kan anak SMK, kamu bisa pakai komputer. Dan kebetulan kemarin itu ketika abang masih sekolah, abang itu ada dapat Sertifikat. paket bantuan untuk dileskan lah gitu, dileskan di apa sih namanya, kayak dileskan gitu. Itu dileskan komputer. Leskan komputer paket perkantoran ketika kelas 2. Jadi dapat sertifikat. Jadi di situ sertifikat paket perkantoran itulah jadi modal abang. Jadi modal buat ikut. Nah, ketika ditanya kan, diwawancarain, kamu bisa pakai komputer? Bisa. Abang percaya diri dong, percaya bisa diri gitu. ngomongnya bisa, Pak. Nah, gitu. Jadi Yakin dia ya. Yakin. Betulnya gini. jadi kayak HRD-nya percaya gitu kan. Jadi dalam hati ya, ini tetap dalam hati berdoa terus. Jadi setiap abang sih orangnya, setiap apa yang dilakuin itu ya kayak apa yang diinginkan, yang lagi dikerjain, abang doain. Jadi minta ngandalin Tuhan lagi. Habis itu ketika masuk ke manajernya kan, manajernya ngomong, kamu nanti megang komputer nih di sini, kamu bisa pakai Microsoft gitu. Siap Pak, bisa. Yakin kamu bisa? Nanti dites. Siap Pak, bisa. Jadi gitu, abang ngomongnya gitu aja. Bisa, yakin dites. Kamu dites loh. Bilang gitu. Siap, silakan Pak, saya siap dites. Saya juga punya sertifikat, abang bilang gitu. Jadi sertifikatnya habis itu ditengok, dilihat, oh iya, ada sertifikatnya. Ya udah, ternyata itu hanya gertak doang, jadi nggak dites gitu. Jadi kayak udah, dia juga udah yakin karena abang jawabnya dengan percaya diri kan. Karena yang dipikiran abang itu, aku harus dapat pekerjaan ini gitu. Jadi nggak mikirin yang lain-lain, nggak mikirin aku kan nggak bisa nih pakai komputer. Karena yang dipikiran abang, kerjaan itu akan bisa kita lakukan ketika kita sering melakukannya. Kita akan mahir di situ gitu. Jadi memang awal-awal semua memang ya kayak nanti dimarahin sama rekan kerja atau dimarahin sama atasan sama apa, ya diterima aja sih. Karena memang itu konsekuensi anak baru gitu. Betul. Kan. Habis itu ketika masuk ke dalam ternyata ditesnya sama supervisornya. Supervisornya ngetes, coba nih kamu hapus dari sini ke sini, gimana cara cepatnya. Terus kamu blok dari sini ke sini gimana. Jadi kayak abang tuh bingung, nggak tahu gimana caranya, pakai scroll, pakai mouse aja ke bawah. Jadi itu kan lama. Tapi abis itu supervisornya cuman bilang gini. Gitu doang. Iya. Tapi diajarin ya? Enggak, berarti belajar sendiri emang. Iya, jadi kayak Learning by doing gitu. nah, tapi abang sih udah mikir kan, aku udah gagal nih. Tapi kan manajernya aja terima aku. Ini kan hanya sekedar supervisor kan gitu. Yang penting aku udah teken tanda tangan kontrak, aku udah masuk loh, aku udah begaji bulan depan. Itu yang abang pikirin gitu. Jadi kayak ya bodo amat gitu. Jadi tapi tetap berjuang ya, tetap belajar di situ. Nanya aktif lah, nanya gimana nih Kak, gimana Bang. Abang percaya nggak apa yang terjadi di masa lalu kita nih dibikin Tuhan, ya mungkin suatu saat nanti di masa depan emang berguna nih untuk kau. Itulah gunanya di masa lalu aku bikin kau kayak gini. Itulah. Bisa apapun itulah ya, kayak abang contohnya nyatanya sertifikat komputer tadi dilatih ya, sedikit banyaknya abang jadi tahu basic komputer. Percaya nggak abang tentang ini? Percaya. Jadi kalau kita kaitkan ke kerohanian lah gitu kan. Jadi sebenarnya memang kita percaya Tuhan tuh bekerja dalam diri kita. Tuhan itu membentuk kita gitu. Kita sebenarnya harus percaya apapun yang terjadi itu semuanya proses. Itunya semuanya itu proses. Proses Tuhan sedang membentuk kita gitu. Ya apa yang harus kita lakuin ya, kita sabar aja sampai kerjanya Tuhan tuh selesai. Yang ini
Oke ya. Ini yang paling aku suka nih cerita bagian ini nih. Apa tuh? Perusahaan terakhir abang ini nih, ya kan? Bukan bilang perusahaan lah ya. Apa nih? Bisa Perusahaan. perusahaan juga ya? Perusahaan. Nah, proses yang ini nih. Aku kan pernah juga cerita-cerita juga kita kan Iya. beberapa segala macam. BUMN, Iya. BUMN, Iya. prosesnya bang. Apa? Aku pernah tahu juga, sampai cabut-cabut kerja yang di Indomaret abang untuk Bener. tes BUMN nih kan. Bener. Nah, bolehlah bang. Kemarin tuh awalnya itu karena temen abang waktu Hmm. di Kompas Gramedia, Ah. dia tuh masuk di Inalum. Oh ya yang di Iya. Indomaret. Jadi kayak abang ngerasa, abang membuat diri abang ini sebagai dia tuh saingan abang. Wah dia masuk Inalum, kan gitu. Masa aku enggak gitu ya. Nah abis itu sebenarnya abang kemarin tuh dikasih tahu juga sih sama si beliau kawan yang di kawan abang Inalum tadi, itu, ya. dia dapat informasi ada nih lowongan BUMN nih. BUMN-nya di kereta api. Kereta api. Iya, di kereta api kan. Kemarin tuh. Habis itu tes. Jadi itulah ada sisi sombong juga lah mungkin. Siapa yang sombong? Abang. Abang. Iya. Kenapa abang sombong? Jadi Apa yang abang sombongkan? ikut tes psikotes, Ah. abang nggak belajar. Oh, merasa pandai lah ya, Merasa karena pandai. 2 kali perusahaan, dua-duanya masuk gitu. Iya, jadi Ah. sebenarnya 2 perusahaan ketika abang di Kompas Gramedia, habis itu ketika abang kan tadi ada ini apa sih? 2 bulan abang 2 bulan. nganggur. Ah, 2 Selama 2 bulan. bulan tuh abang nyari kerja. Ah. Dan itu tes psikotesnya lulus semua. Ah. Habis itu ketika di kereta api, di situ abang gagal. Gagalnya gagal di psikotes. Abang kayak merasa sombong tadi, gak ada Persiapan. nggak ada berdoa. Berdoa juga. pun enggak? Enggak. Karena biasanya pun abang berdoa apa Iya, segala macam. Ini bener, yang bener. kereta api ini abang merasa sombong. Merasa Enggak sombong. belajar, enggak berdoa. Iya. Gagal. Gagal. Nah, ketika abang gagal di tes yang pertama, habis itu ada gelombang yang kedua. Di situ abang memang benar-benar fokus, abang menginginkan pekerjaan itu. Nah, jadi kayak abang curi-curi waktu di Indomaret, curi-curi waktu kan, gimana caranya biar bisa keluar dari situ, biar bisa ikut tes, kan gitu. Di situ abang puasa, doa puasa. Jadi puasanya itu dari jam 10 malam, enggak sih, dari jam 8 pagi 8 pagi sampai jam 6 sore. sampai jam 6 sore. Dan Terus ketika tes, masuk ke tes psikotes, ya di situ abang mulai tes. Pertama kan tesnya itu sebenarnya ada tes kesehatan awal, habis itu tes psikotes, administrasi ada juga tuh administrasi kan? duluan, Baru tuh kesehatan awal lah. Psikotes, wawancara, kesehatan akhir, Nah, itu ada 5. Jadi ketika lulus tahap pertama, tahap kedua juga lulus, setiap tahap itu abang berdoa. Jadi dalam hati itu selalu berdoa, minta tolong sama Tuhan agar dilancarkan. Dan ketika tahu nggak kemarin tuh, jadi pengumumannya itu dari online. Jadi ketika pengumuman online itu ada gitu kan keluar, pas tes psikotes, abang tuh nggak berani ngelihat. Jadi ngelihatnya itu kayak ke toilet dulu kan. Ini lagi kerja nih di Indomaret, ke toilet dulu, buka. Habis itu lihat nama abang ada gitu. Jadi di situ kayak pengen teriak di toilet itu, tapi kayak malu gitu kan. ini pengumuman lulus psikotes. lulus psikotes. Oh ya, terus Mau teriak kan gitu kan, excited ya. Iya. Iyalah BUMN coy. Seneng kan. Ah. Nah, habis itu wah Tuhan ini baik, ternyata masih inilah. Dan singkat ceritanya ya abang lulus masuk ke ininya, ke kereta api. Kereta apinya. Jadi bang, sampai abang berada sampai di titik ini sekarang, aku pengen lah kasih semangat apa kayak yang perlu dipersiapkan gitu ya, motivasi lah bang. Kalau motivasi ya, mungkin percaya sama Tuhan. Jadi kita tuh kepercayaan kita tuh apa? Satu kepercayaan kita tuh, kita percayanya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu, bukan hanya sekedar doang gitu. Karena ketika kita percaya, Tuhan itu memang bekerja di dalam diri kita, dan pekerjaan Tuhan itu kita nggak tahu gitu. Jadi cara Tuhan membentuk kita itu kita nggak tahu. Mau dijatuhin dulu atau mau dinaikin dulu dan naik baru jatuh, kita nggak tahu. Tapi kita harus percaya pada goalnya. Nah, kita harus percaya pada
apa nanti tujuannya Tuhan itu gitu. Jadi setiap permasalahan kita itu kita percaya, dan kita harusnya semakin kuat dan semakin yakin kita harus mendekatkan diri juga kepada Tuhan, harus semakin dekat kepada Tuhan. Di samping itu semua ya kita harus tetap berjuang lah belajar. Jadi kayak apa yang kita lakoni sekarang ini, apa yang kita kerjakan ya sungguh-sungguh aja dikerjain itu gitu. Jadi ketika kita punya kerjaan, selesain aja kerjaan kita kayak gitu. Terlepas dari itu baik apa enggak, maksudnya ya bukan yang baik yang apa, maksudnya ya mau itu menjatuhkan kau di satu saat, bukan berarti ya itu akhir ketiranya ya. Bukan berarti, bisa jadi itu dari awal kan. Iya. Dan ya seperti itu tadi, kalau dari cerita kan, dari cerita abang mungkin teman-teman yang lain bisa juga mendengarkan, melihat dari seperti apa seperti apa gitu. Ya itu sih. Oke bang, kalau gitu aku akhirin aja lah topik pembicaraan kali ini. Oke teman-teman, banyak yang bisa kita ambil dari cerita Bang Rian ini tadi. Yang baiknya kan, yang buruknya ya jangan diambil, yang kayak tadi kecewa sama Tuhan apa segala macam. Mungkin semua pernah kecewa lah ya. Kecewa pastilah. Nah, tapi ya kalau bisa jangan sih sama Tuhannya gitu ya. Ya tetap berdoa, lakukan yang terbaik dan berusaha gitu sih. Jadi sampai sini aja bicara-bicara CPR kali ini. Jangan lupa nanti mungkin next ada lagi bintang tamu yang lain atau guest star yang lain dengan tema yang berbeda, yang kehidupan yang berbeda lagi. Ditunggu aja. Oke bang, aku akhiri bang. Thank you bang Riandi. Thank you menarik ceritanya. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen juga. Jadi masukkan sama kami kan apa nih PR-PR kami selanjutnya. Jangan lupa juga kalau mau emang nontonin terus loncengnya lah ya kan. Oke guys, sampai sini aja. Bye bye.